Bab 125, benar atau salah? Kuku keempat kuda merah itu melesat, seolah-olah mereka memukul tanah dengan intensif, dan debu berterbangan. Menunggang kuda adalah Carson Chen, Kang Yuan, Meng Changchun dan Qi Fei. Tempat itu terletak di persimpangan Sungai Naga Tibet dan Gunung Fulong. Kami memperkirakan akan memakan waktu 4 hari untuk sampai ke sana, kata Kang Yuan sambil mengendarai kudanya. Selama ada keuntungan, apalagi 4 hari, aku bisa menerima bahkan 10 hari. Meng Changchun tertawa, nadanya bersemangat. Reruntuhan seni bela diri sejati, berapa banyak petarung yang memimpikannya, mereka hanyalah 4 petarung kecil alam darah energi, bahkan jika kekuatan mereka lebih kuat dari kebanyakan alam darah energi, di seluruh sistem petarung, mereka hanyalah bawah keberadaan, tetapi ada harapan untuk mendapatkan. Tidak bisakah Anda bersemangat tentang hal-hal yang ditinggalkan oleh yang kuat di dunia seni bela diri yang sebenarnya? Saya harap itu tidak akan digali oleh orang lain sebelumnya, kata Qi Fei dengan sedikit kekecewaan, tetapi ini juga fakta. Peninggalan Zhenwu bukan milik siapapun. Siapapun yang menemukan dan menggalinya adalah milik siapa. Ini sangat jauh, jadi kecil kemungkinannya, tapi kita harus sampai di sana secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan dari waktu ke waktu, kata Kang Yuan sambil tersenyum. Mereka berempat sudah membahasnya, dan ada keuntungan di dalamnya, dan mereka akan dibagi rata. Sepanjang jalan, tidak dapat dihindari untuk bertemu dengan beberapa pencuri buta, yang semuanya berada pada tingkat alam darah energi, dan secara alami menjadi jiwa mati semua orang di bawah pedang. Ini benar-benar berlebihan. Qi Fei tertawa, mengibaskan darah di pisaunya. Meng Changchun menjentikkan pergelangan tangannya, darah menetes dari ujung pedang, dan mengembalikan pedang ke sarungnya dengan senyuman di wajahnya. Dari mereka berempat, 2 dari mereka berlatih pedang dan 2 pisau berlatih, jadi metode negosiasi pembagian yang sama terkait dengan pedang. Carson Chen dan Meng Changchun akan membagi bagian tersebut secara merata, dan kemudian memberi kompensasi kepada Qi Fei dan Kang Yuan dalam bentuk uang giok putih. Kebalikannya berlaku untuk yang terkait dengan pedang, yang terkait dengan pedang, dan keempatnya berbagi secara merata, dan yang tidak ada hubungannya diganti dengan koin giok putih. 4 hari kemudian, keempatnya akhirnya tiba di tempat tujuan, mengikat kuda merah di tempat yang relatif terpencil, dan bergerak maju dengan cepat di bawah pimpinan Kang Yuan. Sungai Zanglong bergulung, dengan ombak tak berujung, melewati kota utama Jiwu dan 30 kota bela diri di bawah yurisdiksinya. Lebarnya beberapa ribu meter dan megah. Sekilas, sepertinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Melihatnya dengan matanya sendiri, Carson Chen merasakan penglihatan yang luas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sungai Naga Tibet, tidak setenar melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia merasakan keterkejutan. Momentum agung semacam itu, yang terus-menerus, gigih, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan gunung, akan tersapu bersih. Kekuatan alam memang menakutkan. Carson Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Saya mendengar bahwa ada petarung yang memahami Sungai Naga Tibet dan menciptakan seni bela diri. Meng Changchun tertawa. Ketika Chen Zong mendengar kata-kata itu, jantungnya berdetak kencang, dan dia memikirkan teknik pedang Chang Liu. Dibandingkan dengan air Sungai Naga Tibet, ilmu pedang Chang Liu tidak berarti, seperti semut dibandingkan gajah raksasa, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ilmu pedang Chang Liu memiliki jejak pesona Sungai Naga Tibet sampai batas tertentu. Sungai manapun memiliki pesona seperti itu, besar atau kecil, jernih atau kabur. Tempat itu tepat di depan, kata Kang Yuan tiba-tiba, dan perasaan di hati Carson Chen juga terputus. Mereka berempat bergerak maju dengan cepat, berjalan cepat di sepanjang tepi Sungai Naga Tibet. Semakin banyak mereka berjalan, semakin jauh jarak mereka, dan lambat laun mereka sampai di kaki gunung yang mirip tebing. Di atasnya ada bagian dari tebing Gunung Fulong, dan di bawahnya ada Sungai Naga Tibet. Keempatnya berada di tengah. Tiba. Setelah berliku-liku, di bawah kepemimpinan Kang Yuan, dia akhirnya sampai di sebuah gerbang batu. Ini sangat jauh.
Meng Changchun mengangguk. Junior Brother Kang, bagaimana Anda menemukan tempat yang begitu terpencil? Qi Fei terkejut, dan dia yakin bahwa jika Kang Yuan tidak memimpin, dia masih tidak tahu bagaimana menuju ke sini. Sebenarnya, seniman bela diri sejati ini ada hubungannya dengan leluhur saya. Melalui petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur saya mencari dan mencari lagi, dan akhirnya menemukan tempat ini, jelas Kang Yuan. Semua orang mengangguk. Memang, jika tidak ada petunjuk, akan luar biasa menemukan tempat ini hanya dengan keberuntungan. Gerbang batunya masih utuh, jadi seharusnya tidak disentuh. Setelah diperiksa dengan cermat, Kang Yuan menyampaikan berita yang membuat semua orang senang. Buka dengan cepat, Qi Fei tidak bisa menunggu. Tunggu, Carson Chen tiba-tiba berkata, aku merasa ada yang tidak beres. Kamu terlalu gugup, Qi Fei tertawa. Sebenarnya, aku juga merasa seperti ini, lebih baik lebih berhati-hati. Melihat Carson Chen, Kang Yuan tersenyum. Sudah di sini, jangan biarkan perahunya terbalik di selokan, kata Meng Changchun juga. Setelah konfirmasi yang hati-hati, tidak ada bahaya, dan pintu batu barusan dibuka. Suara itu terasa berat, berguling, dengan perasaan perubahan waktu yang berlalu, dan saat pintu batu didorong terbuka, embusan napas aneh memenuhi udara, yang agak membosankan. Setelah ventilasi, 4 orang masuk. Qi Fei adalah yang paling cemas dan bergegas masuk terlebih dahulu. Ruangan batu itu gelap, tapi untungnya, semua orang telah bersiap sebelumnya dan mengangkat obor untuk menyalakannya. Masukkan obor di sudut, dan segera, seluruh ruangan batu menyala terang. Apa yang terjadi? Qi Fei melebarkan matanya. Tidak apa-apa. Meng Changchun juga mengerutkan kening. Bilik batu itu besar, tapi kosong. Ayo pergi, teriak Carson Chen dengan suara rendah, maju selangkah, dan dengan cepat bergegas menuju gerbang batu. Sebelumnya, saya berharap untuk menerobos ke kondisi latihan kekuatan secepat mungkin, dan tertarik dengan peninggalan Zhenwu. Setelah datang ke tempat ini, saya merasakan firasat buruk di hati saya, dan sekarang perasaan ini menjadi sangat kuat. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Suara suram tiba-tiba masuk, dan beberapa sosok muncul di gerbang batu, melangkah masuk dan menghalangi gerbang batu. Kang Yuan, apa yang terjadi? Qi Fei berteriak dengan marah. Jelas, barang-barang di sini diambil oleh seseorang, hanya menyisakan jebakan. Wajah Kang Yuan dingin, matanya berkilat tajam, dan dia menatap tajam ke sosok di depannya, bunuh mereka dan bergegas keluar. Bunuh. Meng Changchun mencabut pedangnya yang tajam dari sarungnya, dan cahaya dingin meluap. Bunuh. Mata Qi Fei dingin dan wajahnya penuh amarah, pisau panjang itu terhunus, dan dengan embusan angin, dia menebas. Menolak dengan keras kepala, pengunjung itu mencibir. Bunuh. Kang Yuan mengeluarkan pedang panjangnya, pedang Shen Han membawa embusan angin, dan dia menebas dalam sekejap mata, tetapi tiba-tiba berbalik dan menebas Carson Chen. Pisau ini terlalu tiba-tiba, Carson Chen terkejut, dan menyadari setelah tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin jebakan yang diarahkan oleh Kang Yuan. Dia tidak ragu, dan bereaksi dengan cepat. Yaoshi, cahaya bintang itu kesepian, bersinar ke segala arah, menyebabkan Kang Yuan kehilangan akal sehatnya sejenak, dan kemudian dengan cepat sadar kembali. Kecepatan tebasan lebih cepat, dan embusan angin tersebar, dan potongannya tajam. Cahaya bintang hancur, angin pedang runtuh, dan ketika pedang bertabrakan, kekuatannya berfluktuasi, dan keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Teknik pedang Kang Yuan telah mencapai tingkat 6 perubahan dalam satu pedang, tetapi Carson Chen menggunakan 7 perubahan dalam satu pedang untuk melukai Kang Yuan. Pada saat yang sama, Meng Changchun dan Qi Fei terluka dan terbang mundur. Ternyata itu kamu. Suara itu terdengar, dan Carson Chen segera merasakan embusan angin bertiup ke arah wajahnya, disertai dengan suara mendesis, seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan ular terbang, mulutnya terbuka lebar,
dan menggigitnya dengan ganas. Di belakang bayangan ular itu ada seorang pria berlengan satu. Ternyata itu kamu. Melihat pihak lain, Carson Chen segera berkata bahwa pria berbaju hitam yang dia temui di sebuah gua di bagian tertentu Gunung Fulong bisa berubah menjadi monster setengah manusia setengah ular. Seorang murid dari Sekte Setan Hitam, yang terpotong sendiri satu tangan melarikan diri, terkesan. Tidak menyangka akan bertemu di sini. Jelas, selain lengan yang patah, luka pihak lain telah sembuh, dan dia juga telah beradaptasi dengan lengan yang patah. Kekuatan yang ditunjukkan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Carson Chen bukanlah Carson Chen saat itu. Aliran panjang. Dengan pedang, itu berubah menjadi air sungai yang dingin dan bergegas pergi. Cahaya pedang itu terus-menerus dan sangat tajam, langsung menghancurkan bayangan ular itu. Demonisasi. Kekuatan yang ditunjukkan Carson Chen sangat kuat. Lawan tidak yakin, jadi dia segera menggunakan kartu hall-nya untuk berubah menjadi iblis, dan berubah menjadi setengah manusia, setengah ular lagi. Ular itu membuka mulutnya dan menggigit leher Carson Chen dengan ganas, mencoba menggigitnya. Aliran tidak pernah berakhir. Di bawah cahaya pedang yang lebih cepat dan lebih ganas, mulut ular itu terkoyak, dan sebelum lengannya bisa ditarik kembali, itu dipotong dan dihancurkan oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi darah dan daging dan terbang ke segala arah. Begitu jeritan terdengar, cahaya pedang datang sebelum dia, dan kemudian meredup dalam sekejap. Tenggorokan murid iblis hitam itu langsung ditusuk, dan dia terbunuh dengan satu pukulan. Setelah membunuh lawan, Carson Chen bergegas menuju Simen tanpa ragu. Hentikan dia, teriak Kang Yuan segera. Sebenarnya target utama kali ini adalah Carson Chen, Meng Changchun dan Qi Fei hanya insidental. Satu demi satu siluet datang dari samping, angin kencang melolong, tekanan udara menghantam, sosok Chen Song berkedip, dan dia menunjukkan teknik pemisahan bayangan berbutir halus. Dia bergegas ke gerbang batu, menghindari serangan lain, menggunakan langkah angin, dan bergegas keluar dalam sekejap. Mengejarnya, kita tidak boleh membiarkannya kabur. Ekspresi Kang Yuan berubah drastis, dan dia meraung marah. Mengejar, yang lain segera memulai gerak kaki mereka dan mengusir mereka. Meng Changchun dan Qi Fei berdiri, tetapi mereka terkena telapak tangan Kang Yuan dan pingsan. Ayo, jatuhkan mereka. Kang Yuan berteriak keras, segera seseorang muncul dan mengikat Meng Changchun dan Qi Fei. Carson Chen, aku berhasil mendekatimu. Butuh beberapa bulan untuk mendapatkan kepercayaanmu, dan kemudian aku menggunakan peninggalan Zenwu untuk memenuhi keinginanmu dan menarikmu ke sini. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri seperti itu. Kang Yuan diam-diam berkata, melompat ke depan, dia bergegas keluar dari kamar batu dengan kelincahan yang tak tertandingi dan mengejarnya. Salah satunya adalah bakat Carson Chen yang luar biasa. Dia sangat tirani, yang sangat berguna bagi Sekte Setan Hitam, dan yang lainnya adalah jika Carson Chen melarikan diri, identitasnya akan terungkap. Identitas ini masuk ke dalam 4 istana universitas, sehingga menarik lebih banyak petarung luar biasa ke dalam perangkap dan menghancurkan rencana yang ditetapkan oleh Sekte Setan Hitam. Bagaimanapun, Carson Chen tidak dapat dibiarkan melarikan diri. Setelah melakukan wind step, Carson Chen melakukan reading wind and water lagi. Basis kultivasi telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam darah energi, dan kekuatan ki dan darah lebih murni dan agung, dan pelatihan kulit tembaga dan batangan baja memberi tubuh Carson Chen kekuatan fisik yang lebih kuat dan daya tahan bisa disimpan lebih lama. Setiap langkah bisa mencapai 4 meter, secepat mengendarai angin, tetap di depan. Bagaimanapun, penting untuk melarikan diri ke sini dan membawa berita itu kembali ke Kiao Yuan. Bersambung. Bab 126 Membunuh dengan pedang. Pengalaman saya masih terlalu sedikit. Sambil berlari dengan seluruh kekuatannya, Carson Chen diam-diam merenung. Tapi setelah mengatakan itu, bagaimanapun, saya masih remaja, saya belum bertemu banyak orang, dan saya telah mengalami sangat sedikit hal. Meskipun saya telah mendengar kata-kata seperti hati yang jahat, pengalaman pribadi saya masih dangkal.
Pengalaman ini, Carson Chen tidak saya akan menyalahkan diri sendiri terlalu banyak, dan saya hanya akan mengingatnya dengan kuat, yang merupakan harga yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kekurangan, dan tidak mungkin untuk tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidup, selama ada pengejaran, ambisi, dan keinginan, tidak peduli seberapa waspada dan berhati-hati orang, mereka akan membuat kesalahan. Ini adalah sifat alami. Bahkan orang suci pun memiliki pengejaran sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa saya telah belajar dari kesalahan berulang kali, tumbuh dewasa, dan menghindari membuat kesalahan yang sama atau serupa di masa depan. Kang Yuan terkenal di Aula Tianyao karena ketulusannya, dan paling mudah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Siapa sangka ternyata dia adalah murid iblis hitam. Selain itu, tidak disangka juga bahwa murid iblis hitam tidak hanya tidak bersembunyi, mereka masih bersembunyi di Akademi Bela Diri Kiao, dan melakukan yang sebaliknya bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Selain itu, Kang Yuan telah memahami kondisi pikiran Carson Chen saat ini, ingin menerobos ke kondisi latihan kekuatan lebih cepat, dan mengusulkan kesempatan yang menarik seperti relik Zhenwu, dan dia bukan orang pertama yang mengundang Carson Chen, jadi secara alami kewaspadaan Carson Chen dilemahkan seminimal mungkin. Hanya dapat dikatakan bahwa satu adalah bahwa pengalamannya sendiri tidak mencukupi, dan yang lainnya adalah bahwa rencana Kang Yuan sangat teliti dan telah lama disembunyikan, dan murid serta mentor lain dari Aula Tianyao tidak dapat melihatnya. Carson Chen cepat, dan kecepatan para pengejarnya tidak lambat. Di sebelah kiri adalah Sungai Naga Tibet, dan di sebelah kanan adalah tembok gunung. Ruangnya sempit, untungnya pemahaman Carson Chen tentang mengendarai angin dan menginjak air sangat akurat dan tidak ada kesalahan. Carson Chen, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang. Kedua lengan Kang Yuan, yang sedikit lebih panjang dari tangan orang biasa, digabungkan dengan kakinya, melompat dan bergerak dengan fleksibel, dan dengan cepat mendekati Carson Chen dari pengejar lainnya. Kecepatan ini sekali lagi di luar dugaan Carson Chen. Alam kehalusan menginjak angin digunakan, satu langkah 10 meter, dan sekejap mata 60 meter, dengan cepat membuka jarak. Segera, Carson Chen bergegas ke tempat yang relatif luas, tetapi 4 orang dengan cepat mengepungnya. Tangkap dia, teriak Kang Yuan, seolah-olah dia adalah pemimpin kelompok itu. Membunuh. Carson Chen, yang akan jatuh ke dalam pengepungan, segera mengunci salah satu dari mereka, mengetukkan jari kakinya dengan ringan pada dahan mati, dan mencabut pedangnya dari sarungnya dengan paksa. Orang itu sepertinya menyatu dengan pedang, dan ditusuk dalam sekejap mata. Beku dan salju lewat, dan udara dipenuhi dengan rasa dingin. Mereka berempat, masing-masing berada di tingkat ke-9 alam darah energi, dan kekuatan mereka tidak sepele, tetapi kekuatan Carson Chen lebih kuat, dan dia tanpa ampun dengan pedangnya, penuh niat untuk membunuh. Murid iblis hitam segera bereaksi, tetapi pedang Carson Chen sangat cepat dan berubah terus-menerus dalam sekejap, tidak dapat menahan atau mengelak, tenggorokannya tertusuk, dan saat pedang dicabut dengan cepat, setetes darah mengalir ke bawah angin. 3 murid iblis hitam lainnya terkejut, tetapi tanpa ragu sedikit pun, mereka segera melakukan transformasi iblis, satu menjadi manusia serigala, satu menjadi ular, dan yang lainnya menjadi macan tutul, dengan kecepatan lebih cepat dan kekuatan lebih besar, dari 3 arah, bergerak dan bunuh Carson Chen. Tujuan mereka bukan untuk membunuh Carson Chen, tetapi untuk menangkapnya hidup-hidup, hanya ditangkap hidup-hidup yang bermakna. Mati. Carson Chen memahami ini sekaligus, dan gerakannya menjadi lebih agresif. Awalnya, dalam hal kekuatan individu, Carson Chen akan lebih baik dari mereka, dan pihak lain tidak berani membunuh, yang secara tak terlihat menyebabkan kekuatannya tidak dapat dibawa ke titik ekstrim. 1 pedang, 2 pedang dan 3 pedang, pedang dan pedang seperti salju dan es yang dingin. Ketika mereka bertiga terpaksa mundur, sebuah bintang tunggal bersinar, dan suasana kesepian meresap, membuat mereka bertiga kehilangan akal untuk sesaat, instan. Di depan Carson Chen, linglung berarti fatal.
Cahaya pedang melintas di langit seperti mode. Carson Chen melangkah keluar dengan satu langkah, dengan ringan mengetuk batu dengan jari kakinya, dan menginjak angin dan air secara ekstrim lewat. Tiga murid iblis hitam tetap tidak bergerak seperti patung, dan jatuh ke tanah satu persatu ketika angin bertiup melewati Carson Chen, masing-masing dengan lubang pedang menembus leher mereka. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kang Yuan, yang mengejar dari dekat, melirik keempat mayat itu, pupil matanya mengerut, kekuatan Carson Chen terlalu menakutkan. Segera, ada ledakan kegembiraan lainnya. Jika kejeniusan semacam ini juga berubah menjadi petarung sekte setan hitam, itu pasti akan lebih menakutkan. Jika dibudidayakan dengan baik, itu bisa menjadi pilar sekte setan hitam. Keluar dan hentikan dia. Kang Yuan melolong panjang dan aneh, memanggil lebih banyak murid iblis hitam. Benar saja, sosok muncul satu demi satu, termasuk tingkat ke-9 alam darah energi, dan tingkat ke-8 alam darah energi, muncul dari segala arah. Lusinan dari mereka membuat hati Carson Chen tenggelam. Mengambil napas dalam-dalam, pedang Sudo Suang Liu menjentikkan, dan cahaya dingin mencengangkan. Chen Zong bergegas menuju arah dengan jumlah orang paling sedikit sebagai terobosan. Bersih. Jaring besar terlempar seketika, dan jatuh dari langit, menutupi Carson Chen, mencoba menangkap Carson Chen di jaring. Ketika pedang ditarik, cahaya pedang berpotongan tajam, langsung memotong jaring besar berkeping-keping, dan bergegas keluar. Puluhan murid iblis hitam juga mengambil kesempatan untuk mempersempit pengepungan, mencoba menangkap kura-kura di dalam guci. Pedang itu seperti guntur dan kilat yang berlari, melintasi langit, membawa cahaya dan bayangan terjalin, membuatnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika pedang itu lewat, tiga murid iblis hitam lainnya terbunuh, tetapi Carson Chen juga terjebak di dalamnya. Pengepungan dan kecepatannya dibatasi Yuan dan 4 orang lainnya mengejar, yang sangat meningkatkan tekanan pada Carson Chen. Carson Chen, tangkap dia tanpa perlawanan. Kang Yuan berteriak dengan dingin, kalau tidak, kamu hanya akan mati. Carson Chen tidak menanggapi seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan menghunus pedangnya. Itu adalah kesempatannya sendiri bahwa pihak lain tidak membunuh, dan ketika Kang Yuan berbicara, 2 orang lagi dibunuh oleh Carson Chen. Demonisasi, teriak Kang Yuan dengan marah. Segera, kecuali dia, murid iblis hitam lainnya semuanya diiblis. Aura mereka melonjak, kekuatan mereka menjadi lebih kuat, dan tekanan pada Carson Chen meningkat lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Kang Yuan menyerang dengan pisau. Sosok Chen Zong sangat fleksibel. Saat dia berjalan, pedang Suang Liu palsu menjentikkan, dan setelah menjatuhkan pisau panjang Kang Yuan, dia langsung masuk untuk membunuh, memukul mundur Kang Yuan. Carson Chen, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kang Yuan meraung, membuang pisau panjang di tangannya, dan mengayunkan tangannya untuk membuka pukulannya. Setiap pukulan sekuat guntur, ganas dan tirani, lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan pedang menjadi lebih kuat akan segera memberi lebih banyak tekanan pada Carson Chen. Ternyata mereka benar-benar berlatih tinju, kata Carson Chen diam-diam. Melihat Kang Yuan untuk pertama kalinya, Carson Chen merasa bahwa lawannya sangat cocok untuk tinju, tetapi cara berlatih pisau, banyak perdebatan juga menggunakan pisau, hanya untuk menutupi. Kang Yuan, yang memulai tinjunya, seperti kera, tidak hanya gesit dan cepat, tetapi juga sangat kuat, dengan tinju yang ganas, membawa ledakan tekanan tinju yang mencengangkan. Keluar, Carson Chen menebas dengan pedangnya, cahaya pedang itu dingin dan tajam, dan bertabrakan dengan tinju bersarung di bawah gegar. Carson Chen mundur di sepanjang tren, mengayunkan pedang panjang, dan memanen nyawa beberapa murid iblis hitam. Yuan juga kaget sampai ke tanah. Dengan tendangan kedua kakinya, Kang Yuan melompat lagi dan membunuhnya. Melihat bahwa tidak hanya gagal melukai Carson Chen, tetapi dibunuh olehnya satu persatu murid iblis hitam, jumlah kematian melebihi 20, Kang Yuan sangat marah. Demonisasi. Dengan raungan keras, tubuh Kang Yuan berubah drastis, auranya naik dengan mantap, dan dia menjadi semakin ganas.
Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi penampilan setengah manusia, setengah kera. Dia ditutupi rambut hitam, tubuhnya bertabrakan membentuk lingkaran, ototnya menonjol, dan dia sangat kuat. Kedua tinju menghantam, tekanan tinju meningkat setidaknya 50%, dan udara di depan langsung terhalau, membuat Carson Chen tidak bisa bernapas, merasa seperti tercekik seketika. Aliran panjang. Carson Chen menghunus pedangnya, dan cahaya pedang berubah menjadi sungai yang mengalir deras, bertabrakan dengan tinjunya terus-menerus, dan mundur dengan kekuatannya. Tangan Kang Yuan adalah sarung tangan tingkat besi yang berharga, yang benar-benar dapat menahan ketajaman pedang Suang Liu palsu. Keterampilan tinjunya tampaknya merupakan seni bela diri terbaik di tingkat manusia, dan dia telah berkultivasi dengan sempurna. Dia sangat tirani, dan dia di iblis setelah kekuatan yang menakutkan. Chen Zong tidak memanfaatkan tabrakan kali ini, sebaliknya lengannya gemetar dan mati rasa. Dibandingkan dengan Bai Qiuming dan sejenisnya, kekuatan asli Kang Yuan jauh lebih kuat. Seorang murid iblis hitam di sebelahnya meninju, pedang panjang Chen Zong bergetar, tangan kanannya sedikit mati rasa dan sulit mengumpulkan kekuatan. Dia mengangkat tangan kirinya, melemparkan tangan besi besar yang patah, dan menamparnya dengan keras. Telapak tangannya merah, kekuatannya tertahan, dan meledak pada saat terjadi kontak. Tinju lawan patah, dan lengannya patah sedikit demi sedikit. Telapak tangan tercermin di dadanya. Dengan bunyi klik, seluruh seseorang terbang terbalik, dan dadanya hancur, cekung ke dalam, meninggalkan cetakan telapak tangan yang sangat jelas. Tangan kanan pulih, dan pedang panjang berputar-putar setelah menangkis 3 serangan. Dia menikam ke depan, dan menusuk tenggorokan murid iblis hitam. Lawan, lawan, lawan. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu demi satu, murid iblis hitam mati di bawah pedang Chen Zong, dan jumlahnya semakin berkurang, sampai akhirnya hanya Kang Yuan dan 3 lainnya yang tersisa. Carson Chen membunuh lusinan murid iblis hitam, tetapi dia tidak terluka. Untungnya, dia mengenakan baju besi bagian dalam sutra emas dan dilatih menjadi batang baja berkulit tembaga. Pertahanannya jauh lebih unggul dari petarung pada tingkat yang sama, sebanding dengan monster, dan lukanya tidak serius. Sialan, tinju kera kekerasan. Marah, Kang Yuan meninju dengan seluruh kekuatannya, dan tinjunya membengkak dalam lingkaran besar, memancarkan tekanan yang lebih mengerikan. Dengan keras, semua udara di bawah kepalan hancur, arus panjang mengalir deras. Tekanan yang ditimbulkan oleh pukulan ini sangat kuat. Chen Zong menarik napas dalam-dalam, kilasan inspirasi muncul di benaknya, dan dia menusuk dengan pedang. Dalam sekejap, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, berubah menjadi sungai yang mengalir deras, bukan hanya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, tetapi juga lebih bertenaga rasa cerdas. Pada saat kritis, Chen Zongming menyadari bahwa aliran sungai yang panjang menerobos untuk mencapai keadaan halus. Ini diuntungkan dari sedikit pemahaman menonton air sungai naga yang tersembunyi sebelumnya, dan juga mendapat manfaat dari banyak pertempuran hidup dan mati, dan akhirnya merebut kesempatan sekilas, sehingga menerobos. Aliran panjang dari keadaan halus tidak hanya menghabiskan lebih sedikit energi dan darah, tetapi kekuatannya juga ditingkatkan, dan kontrolnya lebih kuat. Pedang itu terbagi menjadi 2 bagian, satu bagian menyatu untuk menetralkan pukulan Kang Yuan, dan bagian lainnya bergegas menuju dada Kang Yuan. Untungnya Kang Yuan bereaksi cepat dan memblokirnya dengan pukulan lain. Tepat waktu. Sia-sia, Carson Chen segera mundur dan mundur dengan cepat, memulai langkah menginjak angin dan dengan cepat menjauh, lalu menggunakan langkah menginjak angin dan menginjak air. Sialan, mengapa dia masih memiliki begitu banyak vitalitas? Kang Yuan sangat marah. Sekelompok sampah, bahkan seorang petarung dengan level yang sama tidak dapat menangkapnya, dan aku harus melakukannya sendiri. Tiba-tiba, suara dingin dan mendominasi terdengar. Bersambung.